Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuadi. Saya dari PPG PJKR Rombel B Prajabatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan berkaitan dengan demonstrasi kontekstual perjalanan pendidikan Indonesia. Perjalanan pendidikan Indonesia yang pertama kita akan mulai dari pendidikan pada masa Portugis. Dalam menyebarkan agama Nasrani pada tahun 1536, berdiri sebuah sekolah di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak terkemuka. Pelajaran yang diberikan adalah pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Kabupaten Solor, Flores Timur, juga mendirikan sekolah dan mempunyai lebih dari 50 orang murid yang juga mengajarkan bahasa Latin. 7 kampung di Ambon, penduduknya sudah beragama Katolik pada tahun 1546. Di kampung ini juga menyelenggarakan pengajaran untuk rakyat umum. Pengajaran ini sering menimbulkan pemberontakan sehingga akhir abad ke-16 musnahlah kekuatan Portugis di Indonesia. Ini juga menandakan hilangnya misi Katolik di Maluku. Hilangnya misi itu menjadi salah satu akibat dari jatuhnya negara sehingga usaha-usaha pendidikan terpaksa harus diberhentikan. Selanjutnya, pendidikan pada masa Belanda. Belanda yang bergabung dalam Badan Perdagangan VOC menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru pendidik berasal dari Belanda dan mendapat upah. Salah satu alasan tidak ada susunan persekolahan dan gereja di Pulau Jawa karena Pulau Jawa tidak terkena pengaruh Portugis. Pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. 5 tahun kemudian, pada tahun 1622, sekolah itu mempunyai murid 92 laki-laki dan 45 perempuan. Sekolah ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan. Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar hingga tahun 1786. Pendidikan kejuruan mulai muncul sejak abad ke-19 dan pada abad ke-20 muncul golongan baru yaitu golongan cerdik, pandai yang mendapat pendidikan barat. Namun golongan ini tidak mendapat tempat dan perlakuan wajar dalam masyarakat kolonial. Partai yang timbul sesudah tahun 1908 ada yang berdasarkan syariat Islam, berdasarkan sosial seperti Muhammadiyah, ada pula berdasarkan asas kebangsaan seperti Ijtihad. Ijtihad merupakan pergerakan yang pertama kali merumuskan semboyan Indi Los van Nederland yang berarti Indonesia Merdeka dan diambil alih oleh PNI pada tahun 1928. Selanjutnya, pendidikan pada masa Jepang. Jepang merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung lumayan pendek, yaitu dari 17 Maret tahun 1942 sampai 17 Agustus tahun 1945. Jepang menguasai Indonesia di mana perang segala usaha Jepang ditujukan hanya untuk perang. Murid-murid bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Halaman sekolah ditanami umbi-umbian dan sayur untuk bahan pangan. Menanam pohon jarak untuk menambah pasokan minyak demi kepentingan perang. Runtuhnya pengaruh kolonial Belanda diikuti dengan tumbangnya sistem pendidikan. Banyak orang Belanda diinternir oleh pemerintah militer Jepang, sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas lenyap. Hanya susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia saja yang tertinggal. Sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun, ELS, HIS, HCS masing-masing 7 tahun. Shackle School 5 tahun dan Mulo dihapus semua.
Pendidikan sekolah rakyat 6 tahun, sekolah menengah Chugaku untuk laki-laki dan Zyugaku untuk perempuan, masing-masing 3 tahun yang ada di Indonesia sejak masa Jepang. Dan masih banyak lagi sekolah kejuruan, yaitu sekolah guru, yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar demi memompa dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Selanjutnya, pendidikan pada masa kemerdekaan. Tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial Belanda seperti Ki Hajar Dewantara, Mo Syafei dari INS, Mr. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Buchen. Dari beberapa tokoh di atas, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan Indonesia di masa kolonial ini pada awal pendidikan masa kemerdekaan. Pengangkatan Menteri PP dan K. Prof. Dr. Priyono dari Partai Kiri Murba menjadi tanda pengaruh masuknya ideologi kiri di dunia pendidikan. Selanjutnya, pendidikan pada masa Orde Baru. Usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1 sampai Pelita 2, 3, dan seterusnya telah dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru dengan tokoh-tokoh teknokrat dalam puncak pimpinan pemerintahan. Rencana pendidikan dalam Pelita 1 ini dapat dikembangkan menurut satu rencana dan menyesuaikan keuangan negara. Harga minyak tanah yang melonjak naik pada masa Orde Baru ini berakibat pada keuangan negara yang membengkak. Hal ini menjadi penyebab didirikannya SD Impres atau Instruksi Presiden, mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran. Hasil dari Pelita 1 dalam bidang pendidikan yaitu telah ditatar lebih dari 10.000 orang guru. 63,5 juta buku SD kelas 1 telah dibagikan, 6.000 gedung SD dibangun, 57.740 orang guru terutama guru SD diangkat, serta 5 proyek pusat latihan teknik yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Padang telah dibangun. Selanjutnya, pendidikan pada masa reformasi. Diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 menjadi kurikulum 2002 setelah disempurnakan, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum dalam orientasinya dalam pendidikan fokus pada 3 aspek utama yang dikembangkan, antara lain aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 8 Juli 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM. Setelah jabatan Megawati turun dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, UU Nomor 20 Tahun 2003 masih berlaku ditambah dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Setelah penetapan UU tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Berdasarkan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, KTSP merupakan kurikulum operasional yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, serta silabus. Saat ini sistem pendidikan di Indonesia yang dijalankan adalah sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi. Jika sebelumnya wajib belajar bagi masyarakat Indonesia ditetapkan selama 9 tahun, meliputi 6 tahun untuk sekolah dasar dan 3 tahun untuk sekolah menengah,
namun kini telah ditingkatkan hingga 12 tahun, yang meliputi 6 tahun untuk pendidikan dasar, 3 tahun untuk pendidikan menengah pertama, dan 3 tahun untuk pendidikan menengah atas. Pada tahun 2013 muncul kurikulum 2013. Kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Pada tahun pelajaran 2022-2023, sekolah mulai menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diharapkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Terima kasih untuk presentasi saya hari ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.